Pada cerita sebelumnya, situasi diakhiri dengan pasukan Ghislaine yang mulai mendominasi benteng Cabaldi yang konon tak tertembus. Menghadapi keadaan itu, Count Cabaldi membutuhkan bantuan seseorang yang terpenjara untuk mengulur waktu demi kedatangan bala bantuan. Sosok tahanan itu menatap tajam dan meminta Count Cabaldi melepaskan rantai yang mengekangnya, sebab ia juga sudah muak berada di tempat busuk tersebut. Sementara itu, Kaor yang terus mengamuk begitu senang akan pertarungan ini dan meminta pasukannya untuk menghabisi musuh tanpa sisa, sesuai yang diperintahkan oleh sang Baron Fenris Ghislaine. Pasukan Cabaldi terkenal dengan persenjataan yang hebat. Maka dari itu, Kaor haruslah menghancurkan senjata mereka demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Di sisi lain, Belinda pun terus mengamuk dengan pergerakan yang cepat, diiringi kelincahan yang siap menyayat tiap musuh yang dijumpainya. Benteng Cabaldi yang sebelumnya belum pernah tersentuh dari dalam sepanjang sejarahnya, kini telah berubah menjadi medan perang. Lalu Ghislaine yang sudah sempat bertukar serangan dengan Komandan Cabaldi, kini akan menyelesaikan duel ini. Namun Komandan Leslie takkan membiarkan hal tersebut, dan dia akan mengerahkan segalanya untuk membungkam penyusup di hadapannya. Walau Leslie mencoba mengajaknya berbicara, tapi Ghislaine hanya menatap tajam seakan tak punya waktu meladeni omong kosongnya. Bagi Ghislaine, dalam perang yang dibutuhkan hanyalah pedang untuk menghabisi musuh, dan berbicara tak ada gunanya. Dia dapat melihat komandan musuh di hadapannya cukup terampil, tapi sayangnya dia bertemu dengan lawan yang salah malam ini. Dalam waktu singkat, Ghislaine melesat maju dan sudah tiba di hadapan Leslie dengan pedang besar yang siap untuk menebasnya. Leslie sungguh terkejut, sebab lawannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dan apakah dia belum serius sejak awal? Dikarenakan tak punya kesempatan untuk menghindar, maka Leslie memutuskan menggunakan tameng di tangannya untuk menghalau tebasan tersebut. Setelah itu, dia mencoba menyerang untuk membalikan keadaan, tapi serangannya dapat terbaca jelas oleh mata Ghislaine. Tak hanya itu, Ghislaine terus mencoba menekannya sehingga Leslie tersudutkan, dan lengah sedikit saja maka dia bisa kehilangan anggota tubuhnya. Komandan Leslie sudah menghadapi banyak orang, tapi dia belum pernah menemukan sosok yang memberikan ayunan pedang sekuat ini. Dia seperti menghadapi monster yang sudah ribuan kali terjun dalam medan perang. Saat Ghislaine terus menerobos dengan pedangnya, tameng di tangan Leslie tak bisa menahannya, dan dia harus memanfaatkan pedang miliknya untuk menghalau senjata Ghislaine. Situasi ini sungguh tidak menguntungkannya, karena musuh yang dihadapinya benar-benar tak tergoyahkan. Maka dari itu, Leslie harus meningkatkan kewaspadaannya ke tingkat lebih tinggi lagi, karena jika dia kalah, maka benteng ini juga akan berakhir. Mereka berdua saling bertukar serangan, tapi Leslie terkejut akan gaya pedang Ghislaine yang menakjubkan. Bahkan gaya pedangnya terasa sangat licin, ditambah putaran tangannya yang membuat gerakannya sulit diatasi. Lalu sebuah serangan super cepat mengarah ke kepalanya, yang ditujukan langsung untuk memenggalnya. Dengan pengalaman tempur Leslie sebagai komandan yang terampil, maka dia menghilangkan situasi terburuk dengan hanya kehilangan penutup kepalanya. Jika dia terlambat sedikit saja bereaksi, maka kepalanya pasti sudah melayang. Dan sekarang Ghislaine kembali lagi menyerang, seakan enggan memberinya waktu untuk pulih. Tebasan pun dilancarkan dengan tekanan yang jauh lebih kuat, dan komandan Leslie benar-benar mengalami masalah yang buruk. Walau dia berhasil menangkisnya, tapi tubuhnya terhempas mundur, menunjukkan betapa kuatnya serangan Ghislaine. Hal ini membuat beberapa pasukannya goyah karena khawatir pada komandan mereka. Namun, ada juga yang memperingatkan agar semuanya tetap tenang dan fokus pada musuh yang ada di hadapan mereka. Komandan Leslie sungguh tak menduga Ghislaine jauh lebih kuat dari apa yang dipikirkannya. Dan jika seperti ini terus, maka tangannya takkan bisa digerakkan lagi. Meski dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, tapi hal itu masih belum cukup untuk menghancurkannya. Dia juga memahami alasan Ghislaine sangat terburu-buru, disebabkan semakin lama pertarungan ini, maka semakin cepat pasukan utama Cabaldi akan mengepungnya. Maka dari itu dia akan menangkis daripada berhadapan langsung, dengan menjaga jarak yang tepat untuk tetap hidup. Alur pertarungan ini adalah menunggu jeda di antara serangan dan merebut momentumnya, karena ketidaksabaran pastinya mendorong seseorang menjadi lengah, dan saat itulah semuanya akan berakhir. Akan tetapi, Ghislaine malah datang kembali ke arahnya dengan kecepatan yang lebih menakjubkan dibandingkan sebelumnya, sambil berkata,
Apakah hanya ini yang bisa dilakukan seorang komandan benteng tak tertembus? Untuk kesekian kalinya, Leslie mengangkat tameng miliknya, menghindari tusukan secara langsung yang dapat mengakhiri hidupnya. Namun tak seperti sebelumnya, kali ini Ghislaine tak hanya sekadar mengandalkan pedangnya, melainkan serangan langsung dari siku yang menghantam dagu lawannya. Leslie yang terpojok tak punya pilihan selain bertarung dalam jarak ini, karena jika dibiarkan, maka Ghislaine akan mengakhiri hidupnya. Tapi saat dia merasa serangannya tak bisa dihindari, Ghislaine menunjukkan kelasnya dengan gaya bertarung yang unik dan sulit tertebak. Gaya pedang ini membuat Ghislaine memiliki kesempatan melancarkan tebasan yang tak diperhitungkan oleh musuhnya, sehingga salah satu tangan Leslie harus menjadi korban. Tangannya benar-benar telah terpisah dari tubuhnya, dan ini mungkin saja akan menjadi akhir baginya. Meski begitu, Ghislaine mengujinya, sebab Leslie tidaklah sepenuhnya lemah sebagai seorang komandan. Leslie pun mengangkat pedangnya untuk melindungi kepalanya karena tak punya pilihan lain lagi. Namun Ghislaine malah mengincar perutnya, dan zirah yang melekat pada tubuhnya tak bisa melindunginya dari amukan Ghislaine. Dengan ini, Leslie teringat sebuah perkataan di mana Count Desmond mengingatkan agar memperlakukan Baron Fenris Ghislaine seperti sedang menghadapi pedang terkuat utara. Walau sosok bertopeng yang dihadapinya tidak memperkenalkan dirinya, tapi Leslie yakin dia pastinya adalah Northern Wolf, sang Baron Fenris Ghislaine. Kejatuhan Komandan Cabaldi membuat seluruh pasukan terdiam untuk sesaat. Pasukan Cabaldi tentunya sangat panik akan situasi ini, berbanding terbalik dengan para kesatria Fenris yang kegirangan, sebab komandan yang menjaga gerbang akhirnya tumbang. Tanpa perlu bersukacita, Ghislaine memerintahkan agar seluruh kesatrianya melanjutkan tekanan kepada musuh tanpa ampun. Di sela itu, Komandan Leslie yang merangkak memanggil nama Ghislaine, sebab dia pasti orang itu. Walau dirinya kalah, tapi sungguh disayangkan, semuanya takkan berjalan sesuai rencananya. Kemudian salah satu pasukan Ghislaine melaporkan bahwa gerbangnya tidak bisa dibuka. Semua itu karena alat mekanismenya sudah dirusak, dan mustahil dapat membuka gerbang yang kokoh tanpa alat tersebut. Meski begitu, Ghislaine tetap tenang dan menganggap Komandan Leslie cukup bisa menggunakan otaknya dengan mempersiapkan kekalahannya. Dengan suara yang berat, Leslie yakin pasukan utama Cabaldi akan tiba sebentar lagi. Dan tak peduli seberapa kuat Ghislaine, maka dia tak akan mungkin menang saat dikepung oleh musuh yang banyak. Selama pasukannya bisa menahan gerbang, maka kemenangan akan menjadi milik Cabaldi, karena pasukan Ghislaine di luar benteng takkan bergabung dengannya. Melihat situasi ini, Gordon menanyakan apa yang harus mereka lakukan, dan apakah bertarung sampai akhir adalah jalannya. Ghislaine paham seluruh pasukannya yang menerobos benteng akan mengikuti perintahnya walau mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Tapi pengorbanan itu takkan mencapai hasil apapun, dan bertarung lebih lanjut takkan menguntungkan sebab semuanya kelelahan. Lalu Gordon terkejut dan penasaran kenapa tuannya mendekati gerbang besar itu. Ghislaine pun menyentuh gerbang itu, seakan dia ingin melakukan sesuatu. Di kehidupan masa lalunya, gerbang seperti ini bukanlah masalah. Tapi apakah tubuhnya yang sekarang akan baik-baik saja jika mengeluarkan kekuatan yang dahsyat? Hanya ini caranya yang tersisa, dan dia pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menjauh dari gerbang. Di era ini, seorang master diukur dengan sebuah julukan maupun nama mereka sebagai kesatria resmi, tapi tidak ada standar nyata untuk menentukan seberapa kuat master itu. Dahulu kala, para pejuang berlomba-lomba menggenggam mana pedang, dan semakin besar mana miliknya, maka dia dianggap yang terhebat. Semua itu dikarenakan mana pedang dan inti mana yang kuat akan menghasilkan serangan penghancur yang mengerikan. Ghislaine akan menarik setiap partikel mana ke dalam bilah pedangnya hingga menekannya sampai batas maksimal. Dengan ini, maka dia akan menunjukkan kekuatan dahsyat yang seharusnya belum pernah terlihat di benteng Cabaldi. Yang benar saja, cahaya emas mulai menyilaukan area sekitar, dan pedang Ghislaine yang dilapisi mana pedang berubah menjadi layaknya pedang raksasa. Para kesatrianya tak mengerti apa yang terjadi. Bahkan mereka juga sulit untuk melihat, saking silaunya. Sementara itu, Komandan Leslie mengingat sebuah legenda kuno, di mana di antara para pejuang terdapat mereka yang mengasah mana hingga ke puncaknya. Kekuatan itulah syarat untuk diakui sebagai master sejati yang absolut di antara banyaknya julukan. Sekarang, sosok yang menggunakan kekuatan itu telah berada di depan matanya.
Tanpa pikir panjang lagi, Ghislaine pun menebas gerbang kokoh itu dengan pedang miliknya. Di sisi lain, pasukan Cabaldi yang melihat keanehan ini segera menyerang untuk memfokuskan serangan pada Ghislaine yang telah memperlihatkan punggungnya. Apapun yang terjadi, mereka harus menjatuhkannya karena dia adalah yang paling berbahaya. Hanya saja, saat pasukan ini ingin menyentuh Ghislaine, kuda miliknya langsung menendang kepala salah satu dari mereka. Lalu Gillion serta pasukannya telah berhasil memasuki gerbang dan mulai mengambil alih alur peperangan. Kuda Ghislaine tampak sangat marah dan dia juga sudah bosan menunggu di luar. Kemudian Ghislaine menanyakan kenapa Gillion membawa kuda itu, dan Gillion menegaskan bahwa kuda itulah yang ikut sendiri. Para pasukan Cabaldi mulai sangat panik karena gerbang mereka telah terbelah dan ini sesuatu yang mustahil. Akan tetapi, Ghislaine telah berada di atas kudanya dan dia akan memastikan tak ada musuh yang berhasil hidup malam ini. Di sisi lain, Belinda tampak dipojokkan oleh seseorang. Yang benar saja, sosok itu adalah orang yang sebelumnya berada di penjara. Sosok ini lalu menatap tajam ke arah Belinda dan menanyakan hubungan apa yang ia miliki dengan Ksatria Bayangan. Sementara itu, di gerbang, perang hebat telah terjadi dengan amukan para kesatria wilayah Fenris yang berusaha masuk lebih dalam. Para prajurit Cabaldi merasa keadaan sudah sangat buruk. Ditambah kapten mereka telah kalah, maka yang harus dilakukan hanyalah mundur secara perlahan untuk mengulur waktu sampai bantuan datang. Akan tetapi, Kaor, sang tentara bayaran Cerberus yang terkenal karena kebrutalannya, tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Bahkan, dia terus mengamuk sesuka hatinya membunuh musuhnya satu persatu tanpa ragu. Di sisi lain, Ghislaine pun melakukan hal yang sama sekaligus menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan sandera, menunjukkan bahwa semua musuh harus dihabisi tanpa memberikan mereka kesempatan untuk hidup. Perintah ini bersifat mutlak, dan walau terdengar kejam, cara ini merupakan yang terbaik untuk memutus rantai perang dari pihak yang kalah. Saat itu juga Ghislaine merasakan sakit pada dadanya, dikarenakan level aura pedang hebat yang baru dikeluarkannya terlalu berlebihan bagi tubuhnya saat ini. Kekuatan yang digunakannya merupakan sesuatu yang ia kuasai saat dewasa, ketika menjadi raja tentara bayaran bukan pada usianya saat ini. Pertarungan panjang akan merepotkannya, dan dia harus segera mengakhirinya. Lalu Kaor serta Gillion melaporkan bahwa mereka telah menekan pasukan utama musuh dan tinggal sedikit lagi kastil ini akan jatuh. Semuanya berjalan dengan lancar, namun terdapat sesuatu yang mengganjal. Kabar tentang Belinda belum terdengar. Alfoy juga membenarkan hal itu. Padahal Belinda sudah masuk ke kastil dan hingga kini belum terdengar informasi apapun. Kaor hanya tertawa, sebab Belinda adalah gadis yang tangguh dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Count Cabaldi belum tertangkap, Baron Fenris Ghislaine yakin bahwa di dalam kastil ini terdapat jalan rahasia untuk melarikan diri. Maka dari itu, dia memerintahkan Gillion untuk membawa pasukannya dan mencari tiap terowongan yang mengarah ke area laut. Sementara itu, urusan Belinda akan diselesaikannya sendiri karena firasatnya mengatakan ada sesuatu yang buruk terjadi. Di sisi lain, Belinda yang kini bertekuk lutut dipaksa menjawab pertanyaan dari sosok Lukas sang penombak. Belinda yang mendengar pernyataan itu terkejut, sebab Ksatria Bayangan merupakan kelompok yang sangat rahasia. Ia segera menyerang dengan senjata tersembunyi miliknya, mengincar kepala Lukas. Namun, serangan itu sangat mudah diatasinya. Yang membuatnya cukup rumit adalah benang kawat yang mengikat tombak Lukas. Dengan kawat itu, Belinda dapat memainkan teknik bertarungnya yang sulit tertebak. Begitu bangkit, Belinda menyerang dengan tendangan kuat yang menghantam Lukas, memaksanya mengambil posisi bertahan. Setelah itu, Belinda terus bertanya bagaimana Lukas mengetahui tentang kelompok asasin bayangan. Hanya saja, Lukas terlihat sebagai seseorang yang tenang tanpa banyak bicara, namun memiliki mata yang tajam dan tak pernah lepas mengamati lawannya. Keduanya pun saling bertukar serangan jarak dekat, menandakan mereka benar-benar ahli dalam seni asasin yang dikhususkan untuk mengeliminasi musuh. Meski begitu, Belinda dikejutkan oleh kemampuan Lukas yang tidak biasa. Ia seperti petarung yang komplit mahir dalam pertarungan jarak dekat dan mematikan dari jarak jauh dengan tombaknya. Maka dari itu, Belinda tidak boleh terburu-buru. Ia harus menjaga jarak terlebih dahulu, sebab satu kesalahan saja bisa mengakhiri hidupnya.
Namun, Lukas tak ingin membuang waktunya. Ia akan segera mengakhiri duel ini. Tanpa pikir panjang, dia melesat maju dengan tombaknya sambil mengubah posisi bertahan menjadi menyerang. Bagi seorang asasin, peningkatan insting adalah sesuatu yang sangat penting dan Belinda telah menjalani latihan itu. Cara terbaik mengeliminasi musuh dengan cepat adalah ketika mereka percaya bahwa serangannya berhasil. Momen terakhir itulah waktu terbaik untuk membalik keadaan. Setelah menunjukkan gerakan hebatnya, Belinda yang masih di udara berusaha membalas serangan tombak itu dengan tendangan. Yang diincarnya adalah kepala Lukas, dan ini akan menjadi serangan telak. Namun Lukas bereaksi dengan cepat bahkan mampu menangkis tendangan yang sulit tertebak itu. Ia lalu menghempaskan kaki Belinda, menyebabkan benturan ringan tak terhindarkan, dan keseimbangan Belinda pun rusak. Situasi ini segera dimanfaatkan Lukas dengan menempatkan ujung tombaknya di leher Belinda. Lukas menjawab pertanyaannya dengan tenang. Dia hanya menebak karena wajah Belinda mirip dengan mantan kekasihnya. Sebenarnya, Lukas tidak peduli pada perang yang terjadi di tempat ini. Namun, dia juga tidak bisa meninggalkan perannya. Jika Belinda terus menyerangnya, maka Lukas terpaksa menunjukkan sisi buruknya dengan menghabisinya. Belinda benar-benar tak berdaya, dan senjata Lukas bisa memotong kepalanya kapan saja. Namun, sebuah ledakan besar tiba-tiba terjadi, menandakan seseorang baru saja menerobos masuk. Lukas yang melihat sosok itu tercengang, karena musuh yang merepotkan baru saja tiba. Yang benar saja, sosok itu adalah Ghislaine. Dalam waktu singkat, dia sudah berada di depan Lukas dan menyingkirkan senjata dari leher Belinda. Ghislaine lalu menyuruh Belinda pergi, karena dialah yang akan mengurus orang di depannya. Lukas yang mendengar Ghislaine dipanggil Tuan Muda segera memahami sesuatu bahwa yang dihadapinya adalah pemimpin perang. Dalam jarak sedekat itu, kedua senjata mereka langsung beradu. Dengan pedang besarnya, Ghislaine membuat Lukas terus mundur secara perlahan. Tidak dipungkiri, pedang besar Ghislaine menghasilkan tekanan yang luar biasa kuat, sementara tombak Lukas unggul dalam kecepatan karena bobotnya lebih ringan. Akan tetapi, kelebihan dan kekurangan kedua senjata itu seakan tidak terlihat dalam adu serangan kali ini. Lukas sebenarnya enggan melepaskan gadis berambut perak itu, namun mengejarnya sudah mustahil. Sebab lawannya bukanlah sosok yang lemah. Sambil menyerang, Lukas menanyakan apakah orang di depannya adalah sosok bangsawan yang memulai perang. Dalam pertarungan itu, Lukas cukup terkejut akan gaya bertarung Ghislaine yang ganas meski mengenakan zirah dan membawa pedang besar. Namun Lukas bukanlah sosok yang mudah dikalahkan, karena dia juga telah melewati banyak pertempuran. Hanya saja, kali ini dia bertemu lawan yang salah seolah Ghislaine sudah menebak setiap gaya serangannya, lalu menendangnya saat masih di udara. Tendangan itu cukup telak, membuat Lukas mengalami luka dan terseret mundur dengan darah menetes di lantai penjara. Kemudian, Lukas kembali dikejutkan ketika orang itu memanggil namanya. Siapa sangka, Ghislaine mengenalnya dan merasa senang bertemu dengannya. Bagi Lukas, hal itu membingungkan. Dia penasaran bagaimana sosok di hadapannya bisa mengenalnya. Setelah regresi, Ghislaine memang penasaran di mana mantan bawahannya berada. Siapa sangka, Lukas justru terjebak di benteng ini. Lukas membersihkan darah di wajahnya. Ia tak menyangka akan menemukan variabel tak terduga. Cara bertarung lawannya bukanlah cara seorang bangsawan biasa. Ia berada di luar kategori kenormalan. Maka dari itu, dia penasaran siapa jati diri lawannya. Apakah dia tentara bayaran yang menyamar sebagai bangsawan demi menaikkan namanya? Tanpa ragu, Ghislaine menjawab bahwa dirinya memang dulunya seorang tentara bayaran. Lukas tertawa kecil, bagaimana bisa seorang bangsawan bekerja sebagai tentara bayaran? Ghislaine lalu mengungkapkan sebuah usulan yang terdengar menarik. Jika Lukas bisa mengalahkannya, maka ia akan mundur dari kastil ini bahkan mengembalikan seluruh kerugian yang ditimbulkannya. Namun jika dirinya menang, maka Lukas harus menjadi bawahannya dan bersumpah setia padanya. Tawaran itu sungguh membingungkan. Sosok di depannya sudah memenangkan perang, lalu untuk apa mempertaruhkan apa yang telah digenggamnya? Lagi pula Lukas tidak punya hubungan dengan kastil ini, dan ia tidak berniat bekerja di bawah siapapun. Ghislaine pun mengusulkan taruhan atas kepemilikan kastil ini. Alasan utamanya bukan tanpa dasar harga Lukas. Sang tawanan dinilainya jauh lebih tinggi dari sekadar benteng tersebut. Dan inilah caranya menghormati sang penombak.
Lukas belum pernah bertemu bangsawan seperti Ghislaine, dan ia ingin mendengar namanya. Karena dialah yang akan memenangkan duel ini, maka sudah sewajarnya Ghislaine menunjukkan wajahnya. Ia adalah Lord dari wilayah Fenris, Baron Ghislaine, sosok yang akan menjadi utilitas. Ghislaine pun menambahkan bahwa ia sangat menantikan kerjasama mereka berdua di masa depan. Lukas tak mengerti dari mana asal keberanian bangsawan di depannya. Padahal dia tampak sudah mencapai batasnya. Namun Ghislaine hanya tersenyum, sebab baginya, sebagai seorang pemimpin bukankah sudah sewajarnya ia berdiri paling tangguh bahkan dalam keadaan paling tidak menguntungkan. Tanpa basa-basi lagi, Lukas menyerang. Ia akan memberikan pelajaran kepada bangsawan sombong di hadapannya.